إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan terus-menerus takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim, perintah-perintah Rasulullah SAW yang ada dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan semua larangan Allah dalam Al-Quranul Karim dan semua larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Hanya dengan itu kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah menghimbau kita umatnya untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau, khususnya pada hari Jumat ini, karena manfaat salawat itu banyak sekali. Di antaranya Allah mengampuni dosa kita, dan bahkan Allah bersalawat kepada kita 10 kali kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW 1 kali. Bahkan setiap salawat kita akan disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW walaupun beliau sudah wafat. Kaum muslimin, salat jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita sekarang menghadapi bahaya besar dan ancaman besar, masalah besar sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini, yang memerdekakan negeri ini, yang mewujudkan negeri ini dengan cita-cita luhur yang luar biasa dari pejuang dan mujahid kemerdekaan. Sebutlah siapa mereka pejuang kemerdekaan dari barat Indonesia sampai ke timur, semuanya adalah tokoh muslim. Yang lain ikut membonceng saja, apalagi Cina. Perang kemerdekaan mereka ngeblok ke Belanda pada penjajah. Sampai hari ini umat ini terancam terus dan semakin besar ancamannya. Sekarang kegaduhan yang ada sekarang ini dalam menghadapi pemilihan presiden 2024 kelihatan semua dengan jelas dan nyata bahwa umat Islam ini sedang terancam. Umat Islam ini sedang menghadapi bahaya besar. Kalau kita simpulkan, bahaya ancaman itu sebenarnya ada 2 hal yang pokok, yang besar yang sedang kita hadapi. Pertama, bahaya dan ancaman dari dalam kita sendiri, seperti perpecahan, tidak bisa bersatu. Umat Islam ini entah karena direkayasa atau karena kebodohan tidak bisa bersatu sejak dari merdeka sampai hari ini. Baik partainya, ormas-ormasnya, tokoh-tokohnya, ulamanya,
para da'inya. Bahkan semakin hari semakin kacau. Perpecahan ini seakan-akan menjadi tren, lifestyle bagi umat Islam. Padahal Allah menekankan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah, Al-Quran, sunnah Rasulullah. Jangan sekali-kali berpecah belah. Ini sumber masalah di sini. Bahkan Allah katakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian gontok-gontokan. Nanti kalian akan gagal terus dalam hidup ini. Dan akan hilang kekuatan kalian. Dan itu yang kita lihat hari ini. Di sebuah negeri yang berpenduduk 270 juta, yang katanya 85% Muslim, seharusnya ada 230 juta Muslim, kok bisa kalah terus dalam berbagai lapangan kehidupan? Diatur terus. Seperti masalah ekonomi, ya, sejak dari zaman Belanda, makanya dulu bangkit gerakan Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, ya, dan berhasil melawan hegemoni ekonomi yang diatur oleh Belanda. Coba lihat hari ini, 240 juta atau 230 juta umat Islam itu mayoritasnya masih miskin. Padahal katanya sudah merdeka 78 tahun, sudah bergonta-ganti pemimpin yang katanya mencintai rakyat dan orang kecil. Tapi faktanya nggak ada. Memperbanyak orang kecil, iya. Memperbanyak orang lemah, iya. Khususnya di kalangan Muslim. Belum lagi bicara SDM. SDM kita sangat memprihatinkan. Karena memang direkayasa. Tidak boleh kita pintar ekonomi, pintar politik, pintar agama, pintar sains dan teknologi. Nggak boleh. Sebab kalau kita pintar, mudah untuk mengatur diri dan negeri kita sendiri. Sekolah-sekolah yang ada adalah membodohkan anak-anak dan kita semua. Bayangkan, sampai hari ini masih diajarkan teori Darwin. Teori Darwin yang di barat sendiri sudah tidak ada. Itu sebuah kebohongan. Itu sebuah teori ateis. Kalau diyakini oleh kita, anak-anak kita, bahwa manusia tercipta dengan sendiri, kita kafir. Kita diciptakan Allah, Rabbul Alamin. Bahkan alam ini, alam semesta ini Allah ciptakan. Dan manusia ini Allah ciptakan dari A sampai Z, nanti akan dibawa dalam dua dunia. Dunia yang sekarang dan akhirat. Kalau kita pakai teori Darwin, kita nggak yakin akhirat. Ya sudah, kalau sudah yakin akhirat, batal iman kita. Karena salah satu iman kita, rukunnya adalah iman pada hari akhirat. Iman kepada Allah, pencipta. Nanti merembek iman kepada, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada kitab. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi di mana-mana dunia Islam ini menghadapi problem sistem pendidikan yang dirancang oleh barat penjajah, pasca penjajah, sehingga bisa melestarikan keinginan-keinginan penjajah. Apalagi masalah politik, kita lihat sekarang, bicara saya Muslim saja nggak boleh. Dibilang kita politik identitas, padahal saya sudah dilahirkan sejak Muslim. Orang tua saya, kakek saya, nenek saya, sampai ke keturunan entah keberapa, nggak tahu kita. Saya Muslim, dan Allah suruh nyatakan itu, fashhadu bi anna muslimun. Saksikan wahai umat manusia, kami adalah Muslim. Kami punya konsep hidup sendiri dari Allah, dari Rasulullah. Kami punya sistem pemerintahan sendiri. Kami punya sistem politik sendiri. Kami punya sistem ekonomi sendiri. Kami punya sistem budaya sendiri dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa hari ini. Dikatakan saja tidak bisa. Apalagi mengajak umat kita kembali kepada totalitas sistem Islam. Nanti akan dituduh radikal, akan dituduh intoleransi, dan akhirnya akan dituduh terorisme yang ditembak. Hatta di atas mimbar ini bisa ditembak. Apa ini sebenarnya? Umat kita sedang terancam luar biasa. Ini harus kita sadari, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada ancaman dari luar. Artinya dari luar Muslim. Baik lokal ancaman itu datang maupun dia dari global. Yang paling
berbahaya adalah ancaman pemikiran, serangan pemikiran. Apa yang disebut dengan sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. 100 tahun lalu umat kita belum dengar nih istilah-istilah ini. Gak usah 100 tahun lalu, 50 tahun lalu mungkin juga gak dengar. Awal kemerdekaan gak dengar kita istilah itu. Apalagi sekarang ditambah lagi, parah lagi dengan LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Yang di mana-mana di Eropa, Amerika, Kanada, di Australia sudah diwajibkan sebagai sebuah aturan hukum. Dan di Indonesia sekarang, rencana undang-undang untuk menjaga dan melestarikan LGBT itu sudah masuk prolegnas. Saya dengar begitu. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu, utusan dari PBB tentang LGBT ini mau datang ke Indonesia. Alhamdulillah ketahuan diserang oleh para ulama kita. Diprotes oleh MUI, diprotes oleh Muhammadiyah. Alhamdulillah nggak berani datang. Ini kita sedang terancam. LGBT itu sekarang di kita sudah luar biasa. Sudah dibuatkan grup-grupnya, LGBT grup SD, LGBT grup SMP, LGBT grup SMA, LGBT grup pelajar, mahasiswa, LGBT grup pengusaha, politisi, pejabat. Kalau dulu zaman Soeharto kita hanya dengar seorang LGBT bernama Job Ave. Kalau sekarang wallahu alam sudah berapa banyak mereka pejabat-pejabat itu yang sudah LGBT, paling tidak mendukung LGBT, seperti yang terjadi pada salah satu calon presiden 2024. Umat Islam terancam. Bayangkan kaum muslimin rahimahullah, kita menjadi sekuler. Apa arti sekuler? Memisahkan agama dari kehidupan. Padahal agama kita mencakup dunia dan akhirat. Hidup ini by design oleh Allah Ta'ala hadir kita ke sini. Dan juga Allah siapkan sistemnya, softwarenya, perangkat lunaknya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita nggak percaya. Jangan bawa-bawa politik, jangan bawa-bawa agama di politik. Ini kan bukan negara agama. Terserah Anda mau mengatakan tidak negara agama atau tidak. Tapi kami sebagai seorang muslim, kami umat Islam wajib berpolitik secara Islam. Karena kalau kita tidak berpolitik secara Islam, akan menjadi berpolitik secara setan dan iblis. Seperti yang kita lihat hari ini. Semua partai bobrok kita lihat hari ini. Terserahlah percaturan politik mereka, tapi itu fakta. Koruptor semua. Partai-partai itulah yang merusak Indonesia ini sebenarnya. Karena dimainkan oleh orang-orang yang anti-Islam. Kendati pun namanya Islam, Muslim. Bayangkan sekularisme ini sudah menyebar. Jangan-jangan sampai ke otak kita. Kita tidak menyadari lagi bahwa agama itu perlu di jalan, perlu di pasar, tidak hanya di masjid dan di rumah, tapi perlu di politik, perlu di parlemen, perlu di istana negara, perlu di tentara, perlu di kepolisian. Kalau tidak akan hancur. Karena kita orang Islam, mayoritas Muslim, berhak untuk mengislamkan Indonesia ini. Jangan kalian khawatir, tidak akan ada istilah pembantaian atau diskriminasi terhadap minoritas. Nggak akan ada ceritanya itu. Dulu Yahudi yang menyelamatkan dari Holocaust. Siapa kalau nggak umat Islam di Turki yang menyelamatkan mereka dulu? Dulu Kristen. Siapa yang kalau menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan mereka kalau umat Islam dulu? Tak ada cerita dalam sejarah 14,5 abad umat Islam membantai umat lain tanpa jalan yang hak. Tapi sebaliknya terjadi. Bacalah cerita-cerita sejarah umat manusia di seluruh dunia Islam ini. Sejak dari Jakarta sampai Maroko, sampai Asia Barat, sampai Spanyol, Asia Tengah, Asia Selatan, di Eropa Timur, tidak terhitung sudah berapa ratus juta umat Islam yang dibantai oleh orang-orang Kristen. Baik itu yang Protestan, Katolik maupun Ortodoks sekarang yang dilakukan oleh Vladimir Putin. Sekarang di Palestina sudah berapa juta umat Islam dibantai oleh Yahudi sebagai penjajah. Di Irak
Berapa juta umat Islam dibantai oleh Amerika, di mana? Afghanistan, di Yaman, di Irak. Hampir darah umat Islam itu tertumpah terus ketika yang berkuasa itu non-Muslim, apapun agama mereka, termasuk di India yang mengklaim agama-agama manusiawi. Mana manusiawi Anda? Wahai Perdana Menteri India, membantai umat Islam, merampok hak umat Islam di sana. Padahal umat Islam jauh lebih dahulu ada di sana. Pernah Islam tegak di India itu 5 abad dan orang-orang Hindu itu minoritas. Setelah Inggris masuk tahun 18 baru dirubah komposisi umat Islam. Baru umat Islam dihijrahkan, dibantai, dibunuh. Lari ke Pakistan, lari ke Bangladesh. Akhirnya Hindu yang dominan. Tak mustahil juga itu terjadi di Indonesia. Jangan bangga kita dengan jumlah kalau kita tidak berkualitas. Kalau kita seperti Husaun Isail yang Rasulullah katakan, nggak mustahil 50 tahun yang akan datang kita akan menjadi minoritas. Sekarang peran kita minoritas. Suatu saat kalau kita masih sekuler, kalau kita masih liberal, kalau kita masih bisa menerima LGBT, 50 tahun akan datang, tidak mustahil Islam tinggal nama. Di Indonesia seperti Spanyol, 5 abad Islam berkuasa di sana, habis dibantai habis-habisan oleh Kristen. Oleh karena itu kita lihat sekarang rekayasa politik ini di negeri ini luar biasa jahat, iblis dan setannya. Jangan kita tertipu. Rekayasa sistem pemerintahan, rekayasa sistem perundang-undangan, rekayasa sistem ekonomi, rekayasa pendidikan, rekayasa media, sosial, budaya. Coba kita lihat. Habis umat Islam disingkirkan terus. Jangan bicara Islam, kecuali di mimbar saja. Itu pun diwanti-wanti dan disebar intel-intelnya untuk mendengarkan para ulama, para habaib berceramah. Kaum muslimin rahimakumullah, harus kita sadari, kita sedang terancam luar biasa. Lebih terancam ketimbang Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Ketika itu ulama kita, umat kita masih setia menteriakkan takbir Allahu Akbar sampai merdeka. Bahkan niatnya dulu Indonesia didirikan untuk menjadi negeri yang menerapkan syariat Islam khusus bagi umat Islam. Tapi dihapus dengan alasan-alasan kalah kita. Ini penyebab utama sampai hari ini. Setiap ada orang yang mengusung kembali kepada syariat Islam, dianggap itu berlawanan dengan Pancasila. Padahal Pancasila umat Islam yang ngasih. Padahal awal-awal umat Islam mendirikan negeri ini berdasarkan syariat Islam. Kenapa? Agar mendapat ridha Allah. Kalau enggak ya seperti sekarang. Silakan sekuler terus, silakan liberal terus, silakan jauh dari Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, Quran menceritakan kepada kita, ini sebenarnya adalah pertarungan dan percaturan. Sejak dari Adam bertarung dengan iblis, sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad SAW, sampai kepada kita hari ini dan sampai hari kiamat akan begitu-gitu aja. Quran menjelaskan secara detail, dinamakan pertarungan antara hak dengan yang batil. Apa artinya? Antara orang Islam sejati dengan non-Muslim dan orang Islam sontoloyo, menjadi budak iblis, budak orang-orang kafir. Nah sekarang tergantung kita. Yang namanya percaturan itu ada yang menang, ada yang kalah. Allah sudah jelaskan, kalau kalian mau menang begini, kalau tidak kalian akan kalah terus. Kenapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Setan itu selalu menyuruh kalian
untuk bagaimana kalian loyo, fakir. Bukan hanya fakir ekonomi, fakir pemikiran, fakir gagasan, fakir kecerdasan, fakir integritas diri, fakir akhlak. Dan menyuruh kalian berbuat fahsya, korupsi, LGBT, pelacuran, warung macam-macam, ada semua pada umat Islam hari ini. Itu ulah setan, lalu kita ikuti. Sedangkan Allah Ta'ala menyeru kalian kepada ampunan, kepada karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Sekarang tinggal kita pilih, jamaah sekalian rahmatullah. Kalau ada terbetik di hati kita, kita akan menang di negeri kita sendiri. Dekati Allah, gak ada jalan lain. Dekati Al-Quran, jauhi setan, masuk ke dalam Islam secara total. Walladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, ayo berislam secara total, konsisten akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, politiknya, pemerintahannya, leadershipnya, semua Islam. Kalau tidak, kita masih jadi pengikut setan. Makanya ayat ini Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalian kalau terlepas dari Islam akan ditarik oleh setan. Oke lah di masjid kalian beriman berislam, tapi di kantor nanti setan. Oke lah kalian di masjid beriman berislam, tapi di jalan di pasar penipu, setan, pedagang penipu, nggak jujur. Kalian berpolitik jadi politisi penipu, nggak jujur. Kalian menjadi pemimpin penipu, nggak jujur. Silakan. Oleh karena itu Quran memberikan solusi kepada kita. Rasulullah memberikan solusi kepada kita. Berpuluh-puluh ayat, berpuluh-puluh hadis. Solusinya kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul dengan tegas mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan menghinakan kaum yang meninggalkan Al-Quran, siapapun nama mereka, siapapun keturunan mereka, hatta keturunan Nabi sekalipun. Dan Allah akan mengangkat kaum yang konsisten dengan Al-Quran dan menghinakan kaum yang meninggalkan Al-Quran, siapapun mereka. Allah juga dengan tegas mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-Arab 96. Kalau sekiranya manusia muslim khususnya, mukmin khususnya, di suatu negeri tanpa Allah menyebutkan di negeri mana saja, mau di Arab, mau di Afrika, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Cina, mau di Indonesia, mau di Asia, tanpa menyebut, karena bumi ini semua milik Allah Ta'ala. Sistemnya cuma satu, Islam, Al-Quran. Kalau umat itu konsisten dengan nilai imannya, nilai ketakwaannya, dari mana dapat itu nilai iman ketakwaan? Dari Al-Quran. Bukan ketakwaan versi nenek moyang. Keimanannya bukan versi nenek moyang. Basisnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau ini kita lakukan, Allah sendiri akan mengatur keberkahan negeri kita. Allah akan turun keberkahan dari langit, dari bumi. Silakan kejar keberkahan, kesejahteraan. Kalau Allah ditinggalkan, umat Islam akan Allah kasih kesejahteraan. Kesejahteraan yang kita lihat di Turki 20 tahun belakangan luar biasa. Apalagi nanti 5 tahun ke depan. Padahal Islamnya baru sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Islamnya. Baru diberikan kebebasan pada umat Islam. Sehingga yang ibadah, yang menuntut ilmu, menghafal Quran, mau belajar ekonomi, bahkan sains, dibebaskan umat Islam. Sehingga menguasai semua sekarang. Di Turki itu umat Islam semua yang menguasai dari A sampai Z urusan negara. Sampai urusan ekonomi, 85% itu dikuasai oleh umat Islam. Bayangkan di kita. Kita berapa persen? Saya dengar dari Habibie rahimahullah ketika ketemu dengan beliau. Dia bilang Indonesia umat Islamnya 85%. Tapi penguasa ekonomi 15%. Itu di zaman Habibie jadi presiden. Sekarang mungkin tinggal 5%. Cuman persoalannya kita nggak sadar bahwa kemerdekaan, keunggulan, kesejahteraan, keadilan, persamaan hak
Itu hanya ada dari Allah Ta'ala, bukan dari manusia. Gak mungkin manusia bisa mengatur dirinya sendiri karena dia ciptaan Allah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah hakim agung yang di antara hakim-hakim agung yang ada? Ini logika kita udah lumpuh, akal sudah jongkok karena sekularisme, liberalisme, dan macam-macam pemikiran menyerang kita itu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin Allah, kalau ada antara umat hari ini tidak merasa dalam ancaman, saya mengkhawatirkan keimanannya, saya mengkhawatirkan keislamannya. Tapi bagi kita yang merasa kita sedang terancam, ayo kembali kita kepada Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Adakah tempat bersandar kita melebihi hebat selain Allah Ta'ala? Nggak ada. Allah Ta'ala tempat bersandar para anbiya dan rasul dan orang-orang soleh. Allah Ta'ala tempat bersandar umat Islam dari zaman ke zaman, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Itu sebuah sunnatullah yang nggak mungkin kita berubah, yang mereka mungkin bisa berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah katakan tidak akan merubah sunnahnya. Intan surullah yansurkum wa yusabbir aqdamakum. Ini sunnatullah. Kalau kalian menolong agama Allah, artinya kalian kembali kepada agama Allah, kalian sabarkan agama Allah agar dipahami dan diamalkan oleh orang banyak, kalian akan ditolong Allah. Kalau tidak, enggak. Kalau kalian amanu wattaqau lafatana alaihim barakat. Kalau kalian benar-benar beriman dan bertakwa serius berdasarkan konsep Al-Quran dan Sunnah SAW, Allah akan bukakan berkah. Karena yang pegang kunci bumi langit itu siapa? Rezeki Allah Ta'ala. Kecil bagi Allah. Siapa yang pernah membayangkan dulu negeri Islam ketika komitmen dengan agama Allah menjadi negara superpower yang Amerika bayar pajak? Amerika bayar pajak. Eropa bertekuk lutut. Tapi ketika umat menjauh dari Allah, dari Al-Quran, Rasulullah, ya beginilah nasibnya. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak kembali kepada Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita yang hadir ini memiliki kesadaran bahwa kita sedang terancam luar biasa. Jangan-jangan anak cucu kita sudah ada yang LGBT, dan itu saya sudah ada aduan jamaah, anaknya kena LGBT. Sudah nggak bisa diobati lagi karena rekrutmen itu dahsyat, jeliran. Udah parah baru ketahuan sama orang tua. Sama dengan narkoba juga. Apa nggak terancam kita? Habis sudah keturunan kita sudah. Kalau LGBT menimpa keluarga kita, habis keturunan kita sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita diciptakan Allah, dirancang Allah untuk punya keturunan yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nanti tidak akan ada lagi anak-anak yang mendoakan kita, cucu-cucu yang mendoakan kita. Tidak akan ada anak-anak lagi yang care dengan ketika kita masih tua. Toh Majompo udah mulai banyak di mana-mana, kita akan dikirim ke sana. Nggak ada urusan, persis seperti barat sekarang. Artinya kita sedang terancam. Semoga Allah tanamkan kesadaran di dalam diri kita dan memilih jalan keluarnya yang benar, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali belajar Islam, belajar Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.